Kami dari kelas 11 IPS 2. Saya Ferry Gunawan Saragi Dan saya Resmi Orang. Kami akan menjelaskan sejarah kerajaan Buddha di Indonesia. Nah, jadi pertama saya akan menjelaskan tentang kerajaan Hindu. Nah, jadi diperkirakan kerajaan Hindu sendiri masuk Indonesia pada awal abad ke-4 Masehi. Ditandai dengan masuknya pedagang-pedagang dari India dan Cina yang melakukan perdagangan di Indonesia dan melakukan penyebaran agama-agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Nah, jadi yang pertama yaitu adalah Kerajaan Kutai sebagai kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Diperkirakan kerajaan ini berdiri di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di alun muara Sungai Mahakam di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, jadi diperkirakan kerajaan ini sendiri berdiri pada awal abad ke-4 Masehi. Nah, informasi-informasi dari kerajaan Kutai sendiri didapat dari bukti-bukti sejarah yang menandai kerajaan Hindu di kerajaan Kutai ini, yaitu adanya prasasti yang disebut Prasasti Yupa, ditulis dengan menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Palawa. Nah, yang kedua yaitu Kerajaan Tarumanegara. Setelah kita menyimak kerajaan Kutai, maka selanjutnya yaitu adalah Kerajaan Tarumanegara yang merupakan kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa. Diperkirakan berkembang sekitar tahun 400 sampai 500 Masehi, dan menurut bukti-bukti sejarah diperkirakan berada di terletak di Bogor, Jawa Barat. Informasi-informasi tentang kerajaan ini sendiri dapat dilihat dari berbagai prasasti yang menjadi bukti sejarah dari Kerajaan Tarumanegara. Terdiri dari 7 prasasti, yaitu ada Prasasti Ciaruten, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, Muncul, dan Muara Cianten. Menurut Prasasti Ciareten, Kerajaan Tarumanegara sendiri dipimpin oleh seorang raja yang bernama Purnawarman sebagai raja ketiga sekaligus yang terbesar sepanjang sejarahnya. Lalu yang ketiga yaitu adanya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit sendiri merupakan kerajaan Hindu terbesar yang ada di Indonesia. Kerajaan ini sendiri merupakan terletak diperkirakan berada di daerah Provinsi Jawa Timur. Raja pertama dari Kerajaan Majapahit sendiri adalah bernama Raja Raden Wijaya. Jauh dari berbeda dengan Kerajaan Singasari, kerajaan ini sendiri penuh dengan intrik, politik, pengkhianatan, dan pemberontakan. Pada tahun 1331, Raja Hayam Wuruk berhasil diangkat Gajah Mada berhasil menumpas pemberontakan dan diangkat sebagai Pati Mangkubumi. Setelah itu, dia mengeluarkan Sumpah Palapa yang merupakan salah satu sumpah yang terkenal, di mana bahwa ia tidak akan memakan bukti Palapa sebelumnya berhasil menaklukkan Nusantara. Diperkirakan pada zaman inilah Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya, sebelum akhirnya mengalami kemunduran sejak meninggalnya Pati Gajah Mada pada tahun 1364. Agama Buddha pertama kali masuk ke Nusantara sekitar abad 5 Masehi. Jika dilihat dari peninggalan prasasti-prasasti yang ada, diduga pertama kali dibawa oleh penggelat Tiongkok yang bernama Fasien. Kerajaan Buddha pertama kali yang berkembang di Nusantara adalah Kerajaan Sriwijaya yang berdiri pada tahun 600 sebelum Masehi sampai 1377. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau dikenal juga dengan nama Kerajaan Oling ada sejak abad ke-6 hingga abad ke-7 sebelum Masehi. Kerajaan tertua ini berlokasi di pantai utara Pulau Jawa atau tepatnya berada di Kabupaten Pekalongan dari Jepara. Pendiri dari kerajaan ini adalah keturunan dari dinasti Silendre atau penguasa Kerajaan Mataram kuno. Selama berdiri, kerajaan ini pernah mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Ratu Sima, yaitu pada tahun 674 hingga 695 sebelum Masehi. Bahkan pada masa itu, Kerajaan Kalingga menjadi pusat penyebaran agama Buddha yang ada di Jawa. 2. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan bercorak Buddha kedua adalah Kerajaan Sriwijaya yang berdiri pada abad ke-7 dan terus berkembang hingga abad ke-13 sebelum Masehi. Kerajaan ini terletak di Pulau Sumatera atau tepatnya berada di Palembang. Selama berdiri, kerajaan ini pernah mengalami puncak kejayaan pada pemerintahan Depunto Hang. Sebagai kerajaan bercorak Buddha, ada 2 pendeta terkenal dari Kerajaan Sriwijaya, yaitu Damarpala dan Srayakirti. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan terkenal yang bertahan dalam waktu yang lama hingga memiliki banyak peninggalan-peninggalan. Yang ketiga, Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno juga merupakan kerajaan yang dikenal dengan nama Kerajaan Pedang.
Kerajaan ini berdiri di Yogyakarta pada sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Namun, pada perjalanannya, kerajaan ini terpecah menjadi dua, yaitu dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu dan dinasti Syailendra. Dinasti Sanjaya ini berlokasi di Jawa Tengah bagian utara, sedangkan dinasti Syailendra berada di Jawa Tengah bagian selatan. Dinasti Syailendra membuat kerajaan Mataram kuno berjaya pada abad ke-8 Masehi. Dengan kepemimpinan Sri Dramatungga, wilayah kerajaan meluas hingga ke Semenanjung Malaka. Bahkan tidak lama kemudian wilayahnya semakin meluas hingga ke Kamboja. Kejayaan kerajaan ini bisa dilihat dari peninggalannya, yaitu Candi Borobudur yang terkenal hingga berbagai negara. Faktor kemunduran peradaban Hindu-Buddha. Yang pertama, menurunnya kekuatan kerajaan Hindu-Buddha. Banyak kerajaan bercorak sama yang berperang merebut kekuasaan, sehingga menyebabkan menurunkan kekuasaan mereka sendiri. 2. Pewaris tahta yang tidak cakap zaman. Keemasan sebuah kerajaan sangat dipengaruhi oleh pemimpin atau raja mereka. 3. Perang saudara. Saat raja turun tahta atau meninggal, maka umumnya terjadi perang saudara untuk merebutkan tahta yang membuat keutuhan kerajaan terganggu. Selanjutnya yaitu banyaknya kerajaan-kerajaan bawahan yang melepaskan diri. Karena lemahnya kerajaan induk yang sedang sibuk dengan perang saudara, maka hal ini menjadi kesempatan bagi kerajaan-kerajaan yang ada di bawah untuk melepaskan diri dan membentuk kerajaan yang merdeka. Selain itu, lemahnya keadaan ekonomi dan militer. Karena peperangan, maka banyaknya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang mengalami gangguan secara ekonomi dan militer, yang diperparah dengan banyaknya pedagang-pedagang Melayu dan Timur Tengah yang mengambil alih jalur perdagangan strategis. Yang terakhir yaitu banyaknya pemberontakan. Karena militer yang lemah, hal ini membuat banyaknya pemberontakan terjadi di kerajaan induk yang meruntuhkan kedaulatan kerajaan Hindu-Buddha yang sedang berkuasa. Berikut penjelasan dari kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.